Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bintang, Lintang, Sherly, Disra, Amel, dan Aidi. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Kota Semarang. Kami akan membahas tentang segala sumber daya alam yang ada di sana, mulai dari flora, fauna, dan bahan tambang. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu Kota Semarang sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah loh, baik dalam flora, fauna, maupun bahan tambang. Daerah Semarang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, didukung oleh kondisi tanah yang subur dan iklim yang mendukung. Salah satunya padi. Padi adalah komoditas utama yang dibudidayakan di lahan-lahan pertanian di sekitar Semarang, terutama di daerah dataran rendah. Pengairan yang cukup baik mendukung produksi padi di wilayah ini. Padi tentunya memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Sebagai sumber pangan. Padi merupakan sumber energi dan karbohidrat utama bagi masyarakat Indonesia. Padi juga menjadi sumber pangan bagi lebih dari 50% dunia. Yang kedua, ada sumber pendapatan. Sawah padi merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Yang ketiga, ada menjaga keseimbangan lingkungan. Sawah padi berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ada pula dampak dari sektor pertanian padi, yaitu pemanenan yang tidak tepat waktu. Pemanenan padi yang terlalu awal dapat menyebabkan bulir padi patah karena belum masak. Sedangkan pemanenan yang terlalu akhir dapat menyebabkan tanaman terserang hama. Yang kedua, ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak pada produksi padi, seperti perubahan pola, perubahan curah hujan, dan kenaikan suhu. Cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan gagal panen. Yang ketiga, ada penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menyerang daun padi adalah hawar daun, belas daun, daun fusarium, hawar pelepah daun, dan bercak daun coklat sempit. Proses menanam padi secara umum meliputi menyiapkan media tanam. Media tanam harus disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Lahan yang digunakan harus dibersihkan dari rumput liar dan gulma. Pemilihan bibit. Bibit padi harus melalui pengujian kualitas terlebih dahulu. Bibit unggul dapat dipilih dengan cara merendamnya dalam air sekitar 2 jam. Setelah itu, bibit yang berkecambah dapat disemai di lahan semai. Penanaman. Bibit padi siap tanam setelah 12-14 hari dan jarak tanam untuk sistem tanam tegel ada 25 x 25 cm dan 30 x 30 cm. Sementara itu, untuk penanaman padi jajar legowo menggunakan jarak tanam 50 x 12,5 x 25 cm atau 50 x 15 x 25 cm. Perawatan lahan harus dilakukan dengan teliti agar hasil panen memuaskan. Pencegahan hama dan penyakit. Hama yang biasanya menyerang padi diantaranya adalah walang sangit, belalang, wereng, dan tikus. Pemanenan. Padi siap dipanen saat mulai menguning dan menerunduk. Jika padi terlambat, padi akan rapuh dan roboh. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk melestarikan tanaman padi. Yang pertama, penyiangan. Lakukan penyiangan pada tanaman padi setiap 2 minggu sekali. Yang kedua, ada pengairan. Lakukan pengairan sesuai kebutuhan agar tanaman padi tidak kekurangan atau kelebihan air. Yang ketiga, ada pemupukan. Lakukan pemupukan setelah 7-15 hari dengan menggunakan pupuk urea dan TSP dengan perbandingan 100:50 per hektar. Yang ketiga, ada pengendalian hama. Lakukan pengendalian hama yang dapat menyerang tanaman padi. Yang keempat, ada pemilihan bibit. Pilih bibit padi yang berkualitas dengan melakukan pengujian terlebih dahulu. Yang terakhir, persiapan media tanam. Siapkan media tanam minimal 2 minggu sebelum penanaman.
Perkebunan di wilayah perbukitan seperti Unggaran ada potensi untuk pengembangan perkebunan kopi. Kopi dari wilayah ini memiliki cita rasa yang khas dan bisa menjadi komoditas unggulan. Perkebunan kopi ini juga tentunya memiliki banyak manfaat loh, diantaranya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Tanaman kopi bisa memberikan manfaat untuk kawasan konservasi. Kopi bisa ditanam di sela-sela tanaman konservasi yang biasanya merupakan tanaman tegakan. Tanaman kopi dapat menjadi cara pelestarian hutan, peresapan air yang bagus, dan banjir berkurang. Adapun cara untuk melestarikan kopi agar ketersediaannya selalu ada. 1. Cicipi berbagai kopi Nusantara. 2. Minum kopi lokal ramah lingkungan. 3. Kenali asal kopimu. 4. Jalin kolaborasi dengan petani kopi. 5. Terlibat dalam kegiatan konservasi. Perkebunan kopi ini juga memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan, yaitu dampak positif 1. Peningkatan ekonomi lokal. 2. Penciptaan lapangan kerja. 3. Pengembangan infrastruktur. 4. Konservasi budaya lokal. 5. Kontribusi terhadap ekspor. Dampak negatif 1. Deforestasi dan kerusakan lingkungan. 2. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia. 3. Monokultur dan penurunan kesuburan tanah. 4. Eksploitasi tenaga kerja. 5. Ketergantungan ekonomi. Berikut adalah proses pengolahan kopi bubuk. 1. Penyangraian atau roasting. Tahap ini sangat penting untuk membentuk aroma dan cita rasa khas dalam biji kopi melalui perlakuan panas. Berdasarkan suhu yang digunakan, kopi sangrai dapat dibedakan menjadi tingkat-tingkat, yaitu light roast, medium roast, dan dark roast. 2. Pendinginan biji kopi sangrai. Proses pendinginan biji kopi sangrai yang telah disangrai sangat penting untuk dilakukan yang bertujuan mencegah pemanasan berkelanjutan yang dapat mengubah warna, rasa, volume, atau tingkat kematangan biji yang diinginkan. 3. Penghalusan atau penggilingan biji kopi sangrai. Biji kopi sangrai yang digiling menggunakan mesin penggiling hingga diperoleh kopi bubuk ukuran tertentu. Penggilingan biji kopi membuka atau membongkar bagian dalam biji kopi sehingga memaksimalkan proses ekstraksi. Ukuran partikel yang umum digunakan adalah kasar atau coarse, sedang, medium, dan halus fine. Pada perikanan di Semarang, kita mengambil budidaya bandeng. Bandeng adalah ikan yang sangat populer di Semarang. Bandeng biasa diolah oleh warga sekitar menjadi olahan seperti bandeng presto, bandeng bakar, ataupun bandeng goreng. Budidaya bandeng sendiri biasa dilakukan di tambak payau yang ada di sekitar kawasan pesisir. Bandeng presto memiliki banyak manfaat, yaitu 1. Sebagai sumber protein berkualitas tinggi, omega 3, dan vitamin. 2. Bandeng juga dapat mendukung kesehatan jantung, otak, serta sistem kekebalan tubuh. Ikan bandeng sendiri paling populer diolah menjadi bandeng presto. Berikut adalah proses produksi pada bandeng presto. 1. Pertama-tama ikan bandeng segar dibersihkan dari kotoran dan sisiknya. Biasanya ikan juga dibuang bagian dalamnya dan dibersihkan dengan air bersih. 2. Ikan yang sudah bersih dilumuri dengan campuran bumbu yang terdiri dari garam, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Bumbu ini memberikan rasa khas pada bandeng presto. 3. Setelah dibumbui, lalu ikan bandeng dikukus dalam waktu tertentu agar bumbu meresap dan ikan matang. Dalam beberapa proses, ikan juga bisa diproses dengan cara pengasapan untuk menambah cita rasa. 4. Setelah proses pengukusan selesai, bandeng presto didinginkan dan dikemas dalam kemasan yang sesuai, seperti plastik vakum untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. 5. Ikan bandeng presto yang telah dikemas kemudian disimpan dalam kondisi yang sesuai dan didistribusikan ke pasar atau pelanggan. Dalam budidaya ikan bandeng tersebut, tentunya masih memiliki dampak bagi sekitar, yaitu dapat mencakup penurunan populasi ikan jika tidak dilakukan secara berkelanjutan, pencemaran dari proses pengolahan jika limbah tidak dikelola dengan baik. Agar ikan bandeng tidak mengalami penurunan populasi, maka kita sebagai manusia dapat melestarikannya dengan menggunakan metode budidaya ramah lingkungan jika kita memiliki budidaya tersebut. Dengan regulasi penangkapan ikan yang ketat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, baik berupa produk maupun jasa. Beternak ayam mampu menghasilkan telur dan daging untuk dikonsumsi, sedangkan sapi bisa dimanfaatkan daging serta susunya sebagai sumber pangan manusia.
Peternakan mempunyai peranan penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 3 hal strategis. Yang pertama, peternakan untuk menyediakan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. Yang kedua, peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Namun, hal tersebut juga memiliki dampak. Di antaranya adalah dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara yaitu bau, banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, juga ketakutan masyarakat akan virus avian influenza atau flu burung. Lalu, upaya pelestarian di lingkungan beternak sapi yaitu membersihkan kandang sapi secara berkala, memberi makan sapi secara rutin dan menggunakan bahan yang bergizi untuk sapi, juga memberikan obat atau vaksin kepada sapi untuk mencegah penyakit yang menular. Berikut proses produksi susu sapi. Pertama, pemeriksaan susu sapi. Sebelum diperah, tim peneliti akan memeriksa susu sapi terlebih dahulu di laboratorium khusus. Tujuannya untuk memastikan susu sapi tidak mengandung mikroba merugikan. Yang kedua, pemerahan susu sapi. Susu sapi diperah dari sapi yang sudah produktif. Pemerahan susu sapi pun tidak manual menggunakan tenaga manusia, melainkan ada mesin khusus yang langsung mengalirkan susu perahan ke tangki. Yang ketiga, sterilisasi. Agar susu bisa dikonsumsi, perlu dilakukan proses sterilisasi. Yang kelima, penyimpanan dan quality control. Susu yang sudah dikemas harus melalui proses quality control. Susu disimpan dan diinkubasi selama beberapa hari untuk memastikan keamanan kandungannya. Sampel susu kemudian ditinjau kembali kesegarannya, bebas bakteri atau sudah basi. Yang keenam, distribusi. Setelah lolos quality control, susu sapi siap didistribusikan ke retail. Barang tambang yang ada di Semarang cukup banyak. Namun, kali ini kita hanya membahas tentang batu gamping atau batu kapur. Batu gamping adalah batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati. Batu gamping terbentuk secara organik, secara mekanik, maupun secara kimia. Dampaknya ialah penambangan batu gamping menyebabkan berkurangnya akuifer batu gamping sehingga kuantitas air tanah juga akan berkurang. Penambangan batu gamping secara tidak langsung juga akan mengakibatkan penurunan kualitas air tanah. Manfaat batu gamping. Batu gamping memiliki banyak manfaat, antara lain melancarkan transportasi. Aktivitas pertambangan atau industri pertambangan ini juga mampu untuk membuka akses komunikasi dan juga bisa meningkatkan komunikasi di wilayah terpencil. Proses terbentuknya batu gamping. Batu gamping adalah batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati. Batu gamping terbentuk secara organik, secara mekanik, maupun secara kimia. Nah, itu dia potensi sumber daya alam yang ada di Semarang. Sangat beragam kan? Jangan lupa melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya. Karena hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi lingkungan. Terima kasih, see you next time teman-teman.